Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Oktavia, mahasiswa STIE Bank BPD Jateng, yang pada kesempatan kali ini akan kembali memberikan pembahasan pelatihan soal bab regresi berganda yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk latihan soal nomor 1, berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita akan menginput variabel-variabel yang dibutuhkan pada menu variabel view. Pada kolom desimal ini, kita ubah semuanya menjadi 0. Lalu, kita ke data view, masukkan data pada tabel soal tadi. Setelah data kita input, lalu kita klik Analyze. Kita pilih Regression, lalu klik Linear. Kita masukkan variabel X1 ini pada variabel independen, X2 juga pada variabel independen, lalu untuk Y kita masukkan ke variabel dependen. Kita klik statistik, lalu kita centang. Klik continue. Pada bagian plots, kita klik histogram, lalu continue. Pada bagian option ini entry-nya 0,05 yang memiliki arti alfa yang dipakai sebesar 5% dengan removal 0,10, lalu kita klik continue. Kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk hasil deskriptif statistik dengan banyaknya data 13. Untuk variabel Y ini rata-ratanya 75,08 dengan standar deviasi 5,993. Untuk variabel X1 rata-ratanya 49,62 dengan standar deviasi 4,942. Dan untuk X2 rata-ratanya 59,62 dengan standar deviasi 4,942. Lalu pada tabel correlation diperoleh angka korelasi sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y dengan variabel X1 adalah kuat. Dan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini adalah kuat. Pada model summary ini, kolom R menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R square menunjukkan angka 0,978 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square ini juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error ini diperoleh angka sebesar 0,936 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yaitu sebesar 0,936 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y yaitu sebesar 5,993. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X2 1,199.
Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 dikali X2. Lalu untuk histogramnya dapat dilihat pada tampilan layar seperti ini. Untuk selanjutnya soal nomor 2 yaitu seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau disebut variabel X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh dalam analisis regresi berganda ini. Tinggi badan, berat badan, usia digunakan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kebugaran atau variabel Y ini merupakan variabel dependen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran Y berdasarkan tinggi badan atau X1, berat badan X2, dan usia X3. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran Y ini dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 plus standar error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menemukan koefisien tersebut. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Pada menu variable view, kita input variabel-variabel yang dibutuhkan. Pada kolom desimal ini semua kita ubah menjadi 0. Pada kolom measure kita ubah semuanya menjadi scale. Lalu kita ke data view. Lalu kita input data pada tabel soal nomor 2. Kita klik analyze. Kita pilih regression. Lalu pilih linear. Kita masukkan variabel X1 ke independen. Lalu X2 ke independen, dan X3 juga sebagai variabel independen, dan untuk variabel Y ini kita masukkan ke variabel dependen. Pada bagian statistik ini kita beri tanda centang, lalu kita klik continue. Pada bagian plots ini kita klik histogram, lalu continue. Pada bagian option, entry yang dipakai ini sebesar 0,05 atau alfa yang dipakai nanti yaitu sebesar 5% dengan removal 0,10. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk hasil deskriptif statistik sebanyak 5 data untuk variabel Y, X1, X2, dan X3. Untuk variabel Y itu rata-ratanya 74 dengan standar deviasi 4,950, dan untuk X1 rata-ratanya 169 dengan standar deviasi 9,618. Untuk X2 rata-ratanya 63,60 dengan standar deviasi 6,107, dan untuk X3 rata-ratanya 30 dengan standar deviasi 3,808. Lalu pada tabel correlation ini diperoleh angka sebesar 0,972 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Y dengan variabel X1 itu kuat. Dan pada tabel correlation ini juga diperoleh angka korelasi sebesar 0,984 untuk Y dan X2 yang menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut juga kuat. Lalu untuk variabel Y dan X3 ini diperoleh angka korelasi sebesar 0,902 yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut juga sangat kuat. Pada model summary ini diperoleh angka R sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R-square ini diperoleh angka sebesar 0,998 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R-square ini juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 menjelaskan
variabel Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error ini sebesar 0,447 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,447 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y, yaitu sebesar 4,950. Untuk selanjutnya, penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X1 0,106, untuk variabel X2 sebesar 0,427, dan untuk variabel X3 sebesar 0,403. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi ini Y sama dengan 16,879 tambah 0,106 dikali X1 ditambah 0,427 dikali X2 dan ditambah 0,403 dikali X3. Untuk histogram dari kasus tersebut seperti pada layar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.